Assalamualaikum. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dan sebagai hakim di akhir zaman nanti untuk menghakimi dunia ini. Injil Yohanes 5 ayat 22. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Injil Markus 16 ayat 16. Selamat datang kembali di channel ini bersama saya, Kesaksian Kapten BSL. Saudara, kali ini kita akan membahas atau mengevaluasi tentang perdebatan yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu antara Verbum Veritatis dengan saudara Nandar, ya. Dimana di sana saudara Nandar ini mengklaim bahwa adanya nubuatan tentang nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad di kitab suci Alkitab. Khususnya dia mau mengutip dari Injil Matius 21 ayatnya yang ke-42 dan 43, saudara, ya. Baik, pada sesi yang lalu saya sudah menegaskan hal ini, tetapi ini harus diulang kembali, ya, agar supaya mereka paham bahwa tidak ada itu nubuatan yang terdapat di kitab suci Bible, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Tidak ada lagi nubuatan tentang akan kedatangannya seorang nabi setelah Tuhan Yesus naik ke surga pada tahun 33 sampai dengan hari ini, saudara, ya, sekitar 1987-an tahun yang lalu. Itu tidak ada lagi nabi. Jadi yang diklaim itu seolah-olah itu adalah nubuatan di Matius 21 ayat 42 dan 43 itu. Jadi saudara Nandar ini keliru dalam hal ini, saudara, ya. Itu sebetulnya adalah penggenapan daripada nubuatan yang telah ada di kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-22. Kalau biasa dikenal itu sebagai kitab Sabur, ya, atau kitab Raja Daud, Mazmur Raja Daud. Mari kita lihat dulu, ya, Mazmur 118. Silakan Anda buka kitab suci Anda atau Android suci Anda, biar kita mengeceknya sama-sama, ya. Mazmur 118 ayatnya yang ke-22. Nah, di sini tentang batu penjuru, saudara, ya. Jadi tentang batu penjuru, saya bacakan saja. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Di ayat 23, hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi batu penjuru itu adalah nubuatan yang sudah ada di kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-22. Nah, perjanjian baru itu, ini perjanjian lama tadi, ya, di kitab Mazmur. Jadi perjanjian baru itu adalah penggenapan yang sudah ada di perjanjian lama, ya. Demikian, ya, saudara, ya. Jangan kita keliru, jangan kita bingung. Nah, mari kita buka Matius 21 ayatnya yang ke-42. Injil Matius 21 ayatnya yang ke-42. Nah, di sini dikatakan, kata Tuhan Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Kan sama kan saudara ya, yang dengan di Mazmur 118 ayat 22 tadi. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Persis sama saudara. Ayat 22 dengan 23 tadi, Mazmur 118 ayat 22 dan 23 persis sama dengan Matius 21 ayatnya yang ke-42. Jadi ini adalah penggenapan yang sudah ada di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Karena Injil Matius ini itu adalah perjanjian baru, saudara ya. Oke, kita masuk lagi kepada ayatnya ke-43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, ini yang diklaim oleh saudara Nandar. Katanya akan dibawa oleh suatu bangsa. Jadi identiknya katanya bangsa itu adalah di luar bangsa Israel, atau katakanlah bangsa Arab ya. Nah, ini kekeliruan besar daripada saudara Nandar. Nah, ini mana ayat penguatnya tentang kata-kata tadi akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Nah, konfirmasi ayatnya atau ayat penguatnya ada di kitab 1 Petrus 2. Kita buka saja ya, 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-9. Haleluya. Nah, kita baca ya saudara. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dia ini konotasinya Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi ini kamu ya, kamulah bangsa yang terpilih. Nah, jadi kita komunitas kekristenan ini, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah bangsa. Dikonotasikan sebagai bangsa di dalam kitab suci, yaitu bangsa pilihan Allah, imamat yang rajani. Jadi itulah tadi yang menggenapi atau konfirmasi terhadap Injil Matius 21 ayat yang ke-23. Jadi sebutan bangsa di sana itu adalah kita, Kristen atau pengikut Tuhan Yesus Kristus. Bukan yang bangsa yang lain, saudara ya. No. Jadi makanya saya bilang kristologi itu ya, jangan mencomot-comot ayat lalu kemudian mengartikan sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan jalan pikiranmu sendiri. So, kitab suci Alkitab ini semua ada benang merahnya. Tidak keluar daripada konteks Bible atau konteks Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Baik saudara ya, kiranya ini bisa mencerahkan kita sehingga kita mengerti betul bahwa tidak ada lagi nubuatan di kitab suci Alkitab tentang akan datangnya nabi yang berikutnya. Tidak ada lagi. Hanya sampai pada Tuhan Yesus Kristus, dan setelah Tuhan Yesus Kristus tidak ada lagi nabi, saudara ya. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Sebab Tuhan Yesus sudah bilang semua telah selesai di Injil Yohanes. Jadi tidak ada lagi yang belum selesai. Semua sudah sempurna, saudara ya. Sudah ditutup di Wahyu 22 ayat 18, 19 dan seterusnya sampai 21. Baik, kiranya penyampaian saya atau pemaparan saya kali ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Tetap bersama saya, kesaksian Kapten BSL. Assalamualaikum. God bless you. Thank you for watching.